Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang Samsung ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif dari rekan kita calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul melakukan kegiatan positif dalam perkembangan praktik baik di sekolah kita. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu hadirin peserta diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif, kami ucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan untuk kegiatan diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, adapun rangkaian acara yang akan kita lalui pada kesempatan ini yaitu pemaparan materi diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber dari CGP Angkatan 9 Kota Pekanbaru dari SMK Negeri 2 Pekanbaru, yaitu Bapak Firdaus Amri SPD dan Bapak John Hendro SPD. Baiklah Bapak Ibu, rangkaian acara kedua yaitu kita akan buka sesi diskusi tanya jawab dari undangan peserta aksi nyata modul 14 budaya positif, dan nanti akan dilanjutkan untuk kesediaan Bapak Ibu peserta memberikan tanggapan atau umpan balik dari kegiatan diseminasi ini. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pemaparan pertama dari narasumber pertama kita dari Bapak Firdaus Amri. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada ini waktunya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi wasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, Majelis Guru SMK Negeri Pekanbaru, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya memenuhi dengan kami hadir di ruang Samsung ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita berkumpul di ruang Samsung ini dalam acara kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salam dan salam juga kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, saya Firdaus Amri SPD. Kalau saya hormati, saat ini saya sedang menjalani program pendidikan program guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru. Kegiatan ini merupakan tugas aksi nyata saya program guru penggerak. Saya di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, tapi saya ingin mengajak seluruh Bapak Ibu untuk berbagi, berdiskusi tentang ilmu yang saya pelajari di program guru penggerak ini. Kegiatan diseminasi ini merupakan tugas dari modul 1. Modul 1 itu ada 4 submodul Bapak Ibu, modul 1 sampai 1.4. Program ini berada di modul 1.4. Tugas terakhir dari modul 1. Oke Bapak Ibu, baiklah Bapak Ibu, saya mulai dengan mengucapkan selamat datang Bapak Ibu para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta.
Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sleeping dulu supaya capek ngantuknya hilang karena ada pagi menjelang siang kan. Jadi sleeping kita nanti saya tampilkan dia berbentuk gambar, Bapak Ibu ya, ada bentuk gambar. Nanti Bapak Ibu coba cari di hewan tersebut ada berapa jenis hewan di gambar tersebut. Bapak Ibu ya, ini nanti fokus Bapak Ibu untuk mencari berapa jenis hewan di gambar tersebut. Oke Bapak Ibu? Oke, kita lihat Bapak Ibu ya. Gajah, oke. Kuda, anjing. Kuda, Kucing, tikus, Tikus, anjing, burung, buaya, Yang 12 boleh menyebutkan dulu Pak. Dari yang bawah ada tikus, di atasnya kucing, itu ada anjing, ada kedelai. Berapa tempat ya? Nah, lalu ada ular 3 ekor. Ya, lalu itu mungkin nyamuk atau apa lagi? Gajah, ular. Ya, lalu itu ikan hiu. Lalu buaya. Itu satu itu kali ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada 12? Habis? Ada pengen lihat ya? Kita lihat jawabannya. Bahasa Inggris ya. Dante. Elephant. Ini atau ular. Ini ya, beaver. Untuk saya Oh ini apa nih? Perahu itu Perannya tanya dulu Mas. Ini apa ini? Swordfish tuh ada kan di kaki sebelah kanan. Ya. Perahu itu kepiting ya? Hah? Swordfish. Ikan ya. Ini itulah. Nanti gambarnya tidak terlalu jelas ya, tapi jelas. Berarti fokusan kita berarti pada main mata kita. Apa? Oke, terima kasih Ibu. Ya, bawahnya. Itu senjata tuh 16 semuanya bukan 13 itu. Ya. Ya kan? 16 bukan 13. Kita itu lalu ini. Ya,
Oke, kita lanjut Pak Ibu ya. Kita lanjut. Kita akan membuat kesepakatan kelas kita supaya diskusi ini berjalan dengan lancar, dengan hikmat. Jadi yang pertama kesepakatan kita yaitu mohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi HP-nya. Yang kedua bisa mengangkat tangan resen untuk jika nanti ada yang bertanya atau memberi tanggapan masukan. Yang ketiga saling menghormati kita dalam diskusi nanti. Yang keempat aktif dalam kegiatan. Yang kelima kita saling belajar di sini. Kita semua sini belajar oleh Ibu. Ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Kira-kira sepakat Bapak Ibu dengan kesepakatan kelas kita? Pakai Bapak Ibu ya, oke terima kasih. Oke, kita lanjut Bapak Ibu dengan acara intinya yaitu konsep utama budaya positif. Di sini ada 7 konsep utama budaya positifnya. Akan dibagi juga nanti kami pemaparannya. Yang sesi pertama saya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kegiatan kelas. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi akan disampaikan nanti sesi 2 oleh rekan saya Pak Dunendo. Jadi untuk perubahan paradigma belajar, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, di situ terlihat profil pelajar Pancasila itu ada berapa Pak Ibu? 5 dimensi. Berapa dimensi? 6. Ada? 6 dimensi. Ya, ada 6 dimensi untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini. Pelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Ya Bapak Ibu ya, nah, ini untuk profil pelajar Pancasila. Berikutnya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di sini Bapak Ibu, motivasi intrinsik itu dikira apa Bapak Ibu? Motivasi? Ya, motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri Bapak Ibu ya. Motivasi intrinsik ini pengaruh dari luar ya. Pengaruh dari luar ya. Berikutnya disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin untuk bertujuan untuk menemukan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini maksudnya apa Bapak Ibu? Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Maksudnya apa dilakukan dengan kesadaran diri sendiri tanpa sogokan. Berarti kalau kita berbicara ini berarti di mana aplikasinya Bu? Intrinsik. Oke, mantap Bapak Ibu ya. Kira-kira untuk menambahkan pas di disiplin positif ini pas ya? Oke, pas terang Bapak Ibu. Kita lanjut ke motivasi perilaku manusia.
Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Poin pertamanya itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Itu motivasinya. Ya, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tadi yang ekstrinsik tadi. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan gitu. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dia melakukan disiplin, tapi dia mengharapkan imbalan gitu, bukan dari diri dia sendiri gitu. Yang ketiga, menghargai dan nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, itu tadi, ya. Dia melakukan disiplin itu dari diri dia sendiri, kesadaran diri dia sendiri. Baru dia bisa disiplin tanpa sokokan dari luar tadi. Di sini Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan? Kira-kira udah apa Bapak Ibu kita ya? Udah apa Bapak Ibu ya? Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu bisa menyebabkan anak itu menyakitkan, ya, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa murid untuk menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri dengan hukuman ini gitu, ya. Ya. Terus untuk penghargaannya tidak efektif, merusak hubungan, merusak rasa iri, merusak hubungan. Jadi dia kawannya dikasih kemarin sengaja tidak gitu, jadi dia timbul rasa iri gitu dari dari mobilnya tadi, penghargaan dari dia, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya. Mematikan kreativitas murid itu, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya. Ada yang mau didiskusikan oleh Ibu sini? Ya, Pak Budi, silakan. Untuk Pak Budi dulu. Ini kalau kita lihat konsep disiplin dan identitas gagal antara hukuman dan penghargaan, itu bisa nggak kita hubungkan dengan yang sebelumnya tadi itu ada motivasi ekstrinsik? Apakah ini akibat dari motivasi ekstrinsik kan? Nanti kalau itu ini menjelaskan tentang motivasi ekstrinsik tadi, berarti yang motivasi ekstrinsik tadi berarti tidak bagus ya? Tidak bagus. Hanya ya itu Udi. Kalau motivasi ekstrinsik tadi intinya itu tidak benar. Kalau kita menghukum anak, ya inilah yang terjadi kalau tidak identitas gagal itu gitu. Berarti kesimpulannya yang namanya motivasi itu memang harus yang intrinsik. Harusnya intrinsik dari diri siswa. Itu. Ada yang lain ada yang ingin menambah dengan tanggapan untuk dia, silakan. Terima kasih Fitri. waktunya. Ya. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Memang betul anak murid kita seharusnya memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Namun kan faktanya di lapangan anak ini kalau nggak digenjot dulu, kalau nggak diinginkan dulu nggak mau dia bergerak. Nggak mau bergerak ya. Nah, jadi dihubungkan dengan hukuman ini, apakah hukuman ini memang selalu bernafas negatif atau apakah memang dalam kasus apapun apakah memang hukuman itu tidak boleh seperti itu? Menghadapi ini kita menyesuaikan dengan fakta di lapangan gitu Pak ya. Oke, karena kita di sini sudah berdiskusi, ada peserta yang ingin menambahkan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Pit dan Bu Pak Budi tadi.
motivasi itu memang hendaknya jadi motivasi intrinsik yang tumbuh, yang lahir dari keinginan dan kebutuhan siswa itu sendiri. Artinya kalau saya melihat yang dipaparkan oleh Pak Darus, bagaimana seorang guru itu mampu menumbuhkan motivasi intrinsik itu dari dalam diri murid. Tapi kalau disampaikan bahwa yang bagus semuanya masih intrinsik saja, intrinsik itu tidak bagus, pada kenyataannya terkadang memang intrinsik itu juga memberi efek yang positif juga gitu. Misalnya anak ingin dapat penghargaan, memang itu kurang efektif dari segi mungkin konsep yang disampaikan oleh Bapak gitu kan, dari konsep budaya positif ini memang hal tersebut tidak efektif gitu, karena itu kan kalau di sana bisa melukai harga diri gitu, mematikan kreativitas. Menurut saya mematikan kreativitas tuh anak yang tidak dapat penghargaan. Anak yang tidak dapat penghargaan dia tuh merasa ya udah gini aja nanti apa ini aja anaknya kan seperti itu. Tapi anak-anak tertentu kadang itu jadi motivasi yang baik untuk dia kan. Nah kaitannya juga dengan hukuman itu tadi, kalau menurut saya, kalau saya pahami dari apa namanya nih konsep dihajar dewantara ini, sepertinya memang ya nggak ada hukuman kayak gitu. Anak itu memang diajak untuk membangun apa namanya itu disiplin dirinya sendiri gitu. Jadi nggak perlu dihukum-hukum gitu, karena kita kan diberi akal, diberi pikiran. Kalau menurut saya dari konsep dihajar dewantara yang Bapak sampaikan tadi gitu, nggak ada hukuman gitu. Karena kalau kita lihat dihajar dewantara itu kan apa namanya tuh membuat taman siswa itu kan seperti taman bermain gitu. Jadi belajar itu membahagiakan, menggembirakan, maksudnya seperti itu gitu. Kalau ada hukuman berarti kan akan ada muncul kesedihan gitu. Ini jadi ini. Nah, makanya terjadi seperti itu. Maunya memang tidak ada gitu kan, yang seharusnya gitu, itu idealnya seperti itu. Kenyataannya kan. Oke, terima kasih kepada kami telah menanggapi konsep disiplin dari ini kesehatan. Makanya kita buat di sini apa efeknya yang terjadi ketika kita menghukum anak. Inilah efek yang terjadi. Ketika kita menghukum anak, untuk hukumannya ini terjadi pada dirinya yang berada, ini yang terjadi pada dirinya itu mematikan kreativitas. Jadi mereka tidak bisa berkembang. Nah, kepada ibu lain, kalau apa yang lain, bisa ada lagi? Untuk diskusinya pas? Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu telah menanggapi konsep disiplin ini. Kita lanjut dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi identitas gagal, kita masuk dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, menghormati peraturan, kira waktu untuk melindungi kesalahan. Ini untuk konsekuensinya. Untuk restitusinya, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya, melakukan kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Intinya di restitusi ini, murid ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung timbul rasa tanggung jawabnya. Contoh, dia memecahkan misalnya botol air minum atau banyak tanpa guru ini, tanpa kita suruh, dia sudah ada di diri dia untuk bertanggung jawab untuk mengganti botol tersebut, meminta maaf, seperti apa dan penyelesaiannya. Kalau mereka sudah paham gitu untuk restitusi. Kira-kira Bapak Ibu di sini ada yang perlu kita diskusi? Tanya? Ada Bapak Ibu? Boleh kita lanjut? Kenapa kita lanjut ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentu ya. Nah, ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan gitu. Nah, mereka belajar dari kesalahan mereka, kesalahan yang telah mereka perbuat gitu. Ya, memperbaiki kesalahan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Gitu. Ciri restitusi. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini ada yang perlu kita diskusikan? Ada yang bertanya? Kalau nggak ada kita lanjut Bapak Ibu ya. Contohnya mungkin Pak, mungkin kita coba ini. Yang mana Pak? Mana Pak? Mau yang mana Bu? Contohnya? Melakukan restitusi. Tawaran dengan paksaan itu sekian. Mungkin nanti ini, maaf kalau itu saya potong. Nanti ini dilanjutkan karena bagian restitusi nanti ada. Ada contohnya. Iya, ada contohnya. Ada contohnya. Iya. Ini sekilas tadi kalau idealnya kedisiplinan positif itu ideal suksesnya itu dengan salah satu caranya melaksanakan restitusi. Nanti mungkin lebih jelasnya restitusi itu apa dilanjutkan nanti dengan sesi kedua narasumber kita Pak Jendro. Ini mungkin sekilas saja. Sekilas saja. Mungkin ada dibantu representasi semua. Oke, masuk ke perbedaan. Contoh kasusnya siswa sering tidak membuat PR. Untuk hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Mau kita ngerjain PR nih, berdiri 10 menit gitu kan? Iya, sering lakukan dengan marah-marah gitu kan? Nah, guru marah dan murid menjadi takut jadinya gitu. Ya? Nah, kalau untuk hukuman, konsekuensi guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Konsekuensinya 3 kali lipat PR-nya. Saya ada di itu kan. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Untuk restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut Bapak Ibu. Jadi mana yang bagus dari ketiga Bapak? Restitusi Pak. Nah, dari ketiga ini kalau kita baca, kalau kita analisis, kita pahami yang bagus. Yang mana direview Bapak Ibu? Restitusi bagus ya. Kalau kita lihat satu-satu kan kalau hukuman memang enggak ya. Antara konsekuensi dan restitusi, ya oke memang restitusi, cuma kadang konsekuensinya juga bisa kita lakukan. Ya, bisa kita lakukan ya. Jadi situasi kelasnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Budi atas masukannya. Jadi yang lebih bagus yaitu restitusi ya. Iya. Kita lanjut. Ini tadi ya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja gitu? Kenapa sebutannya itu keyakinan kelas? Ya Pak Ibu, mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, poinnya mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan rem pada saat kendaraan? Itu pertanyaannya. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang menggunakan helm pada saat kendaraan? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci setiap saat itu? Agar yang pertama, mengapa kita punya peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendaraan? Agar di saat terjadi sesuatu kesalahan atau kita lakukan, ya semuanya balik kepada diri kita sendiri, keselamatan kita juga. Sebenarnya juga. Seperti itu lah semuanya. Yang kedua itu juga. Mengapa kita punya peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya dengan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat, insya Allah ya kita terlindung dari penyakit kan? Untuk diri kita juga. Untuk diri kita. Kalau menurut saya itu hubungannya sama motivasi tadi. Kalau dia dikatakan keyakinan, ya berarti itu kan motivasinya. Jadi memang kesadaran dia. Kesadaran dia. Makanya dia bilang itu keyakinan. Kalau misalnya yang anggap itu
siap kan untuk keluar naik motor, kita siap gitu dengan SIM-nya, dengan helmnya, dengan ya sarana motornya ya. Oke, baik ya, kita lanjut baik ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Cirinya, yang pertama lebih abstrak dari peraturan, yang kedua berupa pertanyaan universal, yang ketiga membuat dalam bentuk positif, yang keempat sedikit saja agar mudah dipahami. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas itu sendiri. Nah, coba dulu ya. Ini bagaimana pembentukannya. Kita lanjut. Ini video saya kemarin ketika membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya tanyakan sedikit Bapak Ibu ya. Seperti apa cara membuat keyakinan seperti apa? Lagi doakan semoga saya ketemu lagi dan belajar di desa nanti. Hari ini kita sebelum melakukan kita membuat keyakinan kelas. Ya, kita membuat keyakinan kelas. Kalau dulu yang membuat keyakinan kelas dulu ya, terus kita untuk menerapkan. Ya, ini peraturan yang kita oleh sekarang kalian kan lebih membuat, tapi kalian sendiri yang membuat. Ya, kalian membuat peraturan saya kira anak-anak yang membuat kelas ujian mereka. Seperti apa? Iya. Nah, dulu kan guru-guru yang membuat nih peraturannya kan. Nah, sekarang mereka yang membuat apa mereka? Keyakinan kelas mereka sendiri yang membuat. Membuat keyakinan kelas. Tujuannya apa? Nama, kasih ujian, saya membagikan stigma kepada anak-anak. Mereka menulis itu, menulis kelas ujian mereka itu seperti apa. Contohnya, misalnya pakai seragam. Ketika praktek wajib memakai seragam. Dibagikan ke anak-anak satu orang satu. Nah, di situ mereka menulis keyakinan kelas mereka. Ketika pelajaran olahraga, mereka sudah tahu nanti seperti apa keyakinan kelasnya. Mereka membuat begitu. Baik ya. Nah, ini mereka sedang membuat, sedang menulis keyakinan kelasnya. Setelah itu nanti ya
apa kira ya kelas yang lalu enggak mereka bikin sendiri ya kira apa gitu kan gitu misalnya pakai seragam tak olahraga tidak boleh pemain HP misalnya itu mereka membuat sendiri yakin kelas mereka poin-poin apa saja iya iya mereka membuat sendiri gitu yakin kelasnya itu ya terus ditempel coba tulis yang mereka buat itu ditempel nanti baru dikelompokkan jadilah satu nanti jadilah satu keyakinan kelas tapi action ditempel mereka suruh nanti maju depan membacakan poin-poin yang intinya gitu. Anda ada kelompokkan perlu seragam memakai pakaian patuh terhadap olahraga ya. Tidak ada memakai pakaian olahraga berarti wajib memakai pakaian olahraga sepakatnya. ini keyakinan kelas itu mata pelajaran. Iya, mata pelajaran Pak, kelas kita. Keyakinan kelas untuk Bukan dua bagi kita aja gitu. Artinya kita masuk pelajaran kita, mereka udah tahu. Udah sepakat ya. Ini jadi nggak tahu mereka melanggar, berarti sama aja. keyakinan kelas. Iya. Yang peraturan kelas. Dan kita kesepakatan sama aja. hasil diskusi bersama. Setelah itu mereka memasukkan tadi yang terdapat menjadi yang intinya mereka masukkan ke Canva. Mereka ketik yang poin-poinnya masukkan ke Canva. Mereka yang masukkan apa itu? Setelah terdapat tadi poin-poinnya mereka masukkan ke Canva. Inilah hasilnya. Keyakinan kelas PJOK kelas 10 PPLD. Itu. Jadi ini hasilnya. Ini dari yang mereka buat. Ini tanda tangan kesepakatan kelas. Jadi mereka sudah sepakat dengan hasil ini. Inilah tanda tangannya. Itu. Berarti mereka sudah sepakat semuanya ini yang mereka buat. Sepakat ya, sepakat tanda tangan itu. Nah seperti itulah kira-kira. Pak, Ya, Bu. ini dari poin yang kuning sama merah tuh jadinya cuma yang ada itu 6 ya? Iya, ada 6. Ada tadi apa intinya disiplin waktu, tidak menggunakan HP saat belajar, ya pelajaran kan, memakai seragam gitu, tidak berkeliaran. Bisa terjadi penyusutan karena ada poin-poin yang sama. Iya dikelompokkan Pak ya, dikelompokkan dulu sesuai apanya, baru dapatlah yang intinya gitu. Nah itulah yang jadi kelasnya ada 6 yang paling banyak. Iya, yang paling banyak suaranya gitu. Ini boleh direvisi kan? Apa? Direvisi lagi boleh Pak? Ini apa yang direvisi? Saya tanya. Boleh direvisi. Tidak apa-apa. Yang penting mereka sepakat gitu. Tidak apa-apa. Maka yang mana? Coba. Kira-kira apa? Ketika mereka sudah membuat di kelas, mereka melanggarnya. Restitusi Pak. Hah? Kembali ke restitusi. Mereka harus memahami kesalahan mereka. Kesalahan mereka gitu. Kita kan tanamkan di diri mereka nih yang restitusi itu. Mereka ketika mereka melanggar, mereka udah paham apa yang harus mereka lakukan. Itu. Oke?
Bapak Ibu, terima kasih. Inilah paparan saya tentang 4 poin tadi. Yang pertama, perubahan bagi belajar, disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan pengadaan dan restitusi. Terakhir tadi keyakinan kelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan diskusinya. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita yang dapat diterapkan ke anak didik kita. Semoga sangat bermanfaat. Lebih kurang terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai beberapa konsep atau topik budaya positif. Di sini kita melihat ada disiplin positif, ada perbedaan antara hukuman, penghargaan dan kegiatan restitusi dan melakukan praktik baik tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan kita sudah langsung tadi untuk diskusi tanya jawab dan melakukan tanggapan, memberikan tanggapan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi kedua pemaparan dari Bapak John Hendro SPD mengenai topik budaya positif berikutnya. Kepada Bapak John Hendro kami persilakan. Terima kasih. Ini sebentar Bapak Ibu ya. Kalau Pak Firdaus kiri, Saya kanannya. Saya nampak tak tuh? Ini nama bulat nampak Pak? tambah kilat Pak. Ini kalau tak nampak sih gimana sih? Sudah dulu presentasi Pak. Baik Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu karena pada siang hari ini telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini bersama-sama dengan saya, dengan Pak Firdaus, dengan rekan-rekan angkatan 9 juga, Bu Neneng, Bu Fitri. Kita ada 4 orang dari SMK 2 yang sekarang di angkatan 9 guru penggerak. Jadi kegiatan hari ini ialah diseminasi budaya positif oleh saya dan Hendro dan Pak Firdaus Amri. Jadi memang tugas ini Bapak Ibu diwajibkan ke kami para guru, calon guru penggerak untuk didiskusikan, untuk diinformasikan ke rekan-rekan sesama guru di sekolah. Jadi besar harapan saya
apa yang nanti sudah saya sampaikan Pak Firdaus dan saya juga di sini menjadi pengalaman baru juga untuk Bapak Ibu. Kemudian tentu saya bukan menggurui di sini Bapak Ibu, karena rata-rata di sini guru-guru saya juga semua senior saya. Saya di sini hanya melaksanakan tugas dan untuk berbagi ke rekan-rekan semua di sini. Nah, saya sendiri John Hendro SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru. Jadi di angkatan 9 ini kita sudah sampai di modul 2.1. Masih ada sekitar 6 modul lagi. Perjuangannya masih panjang sampai 2024 bulan April. Jadi masih berat Bapak Ibu. Mudah-mudahan selesai tuntas sehingga dapat GP. Ya, G-nya pun tidak hilang. G-nya juga, B-nya juga hilang. Kita jadi guru penggerak yang menjadi angin perubahan untuk lebih baiknya pendidikan terkhususnya di SMK Negeri Pekanbaru. Melanjutkan materi dari Pak Firdaus tadi, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Nanti akan diperlihatkan videonya, jadi Bapak Ibu nanti langsung belajar gimana sih maksudnya 5 posisi kontrol itu, gimana sih saya selaku guru posisi saya selama ini, kemudian bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Nanti akan kita pelajari. Sekarang kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Ya, kita ice breaking dulu. Bunyinya kemana Bu Nadia? Coba Bu Nadia perhatikan. Saya minta konsentrasi dari Bu Nadia. Bu Nadia ini dia semangat kalau ice breaking ini. Coba Bu, konsentrasinya. Ayo Bu, konsentrasi. Konsentrasi. Sudah diwakili Bapak Ibu ya. Saya minta sekarang konsentrasi Bapak Ibu semua. Ice breaking-nya 1, 2, 3, dot. Jadi tidak ada angka 4 Bapak Ibu. Angka 4 tidak ada, angka kelipatan 4 tidak ada, 8 tidak ada, 12 tidak ada. Itu diganti dengan dot. Dan dimulai dari saya. Ya Bapak Ibu ya, saya berhak menunjuk siapapun. Dan nanti yang saya tunjuk berhak menunjuk orang lain, siapapun itu. Oke Bapak Ibu, Pak angkanya apakah boleh berurutan? Silakan Bapak Ibu, berurutan boleh, ganjil genap boleh. Itu Bapak Ibu yang menentukan. Jadi tolong konsentrasinya. Oke ya, kita tes dulu, kita latihan dulu. Oke? Oke. 1, 2, 3, dot. Salah ini. Pak Firdaus lanjut seharusnya 5, 6, 7 ya. Dot. Langsung menunjuk yang lain lagi. Berarti 9, 10, 11 dot. Jadi harus konsentrasi. Oke. Apakah harus berulang tidak Bapak Ibu? Jadi nanti kalau misalnya Bu mau mengulang kelipatan 2, misalnya dia mengulang dari 5, 7, 9, 11 terus sampai dapat kelipatan 4-nya, baru dia dot, ditunjuk langsung yang lain lagi. Oke? Bisa? Oke, biar nggak payah kita berurut saja 1, 2, 3 saja. Oke ya? Oke ya? Bisa ya? Kita tes sekali lagi. Oke, dari saya pertama 91, 92, 93 dot. 95, 97, 99 dot. Kita buat berurutan. Tidak mesti nyambung angka yang disebut kan? Enggak, yang ditunjuk harus ketemu dot atau enggak? Ya harus ketemu dot. Harus ketemu dot. Baru dia menunjuk yang lain. Yang lain nyambung. Oke, kita ulangi, biar semangat. Oke, biar nggak payah. Saya ulangi. Kayaknya Bapak Ibu ini konsentrasinya belum mulai buyar. Oke Bapak Ibu ya, kita mulai ya. 1, 2, 3
3, dor. 4, 5. Sembilan, 10, 11, dor. 13, 14, 15. Benar. 17, 18, 19. Dor. Dua satu, 22, 23, dor, 24, 25. Dua dua, 23, 25. Dua satu, 22, 23, dor, 25. 25, 25, 26, 27, dor. 29, 30, 31, dor. 33, 34, 35, dor. Konsentrasi. 38, 39, dor. 41, 42, 43, dor. 45, 46, 47, dor. 9, 51. Ada lagi? dor. Habis Bapak Ibu, habis. Bukannya dornya itu 4, berarti kalau 41 berarti dor 1, dor 2. Jangan. Yang kelima beratnya Karena saya tahu itu bukan Pak Budi. Oke, Bapak Ibu ya, jadi ini Bapak Ibu, kita di pendidikan guru penggerak itu memang diarahkan bagaimana pembelajaran itu lebih semarak, lebih interaktif. Jadi tidak hanya siswa itu terpaku pada materi, pada ilmu yang ada di kepala kita, tapi bagaimana siswa itu nyaman dengan kita sebagai guru. Nah, jadi harapan saya juga untuk kedepannya Bapak Ibu melakukan ice breaking banyak macam-macam Bapak Ibu, apalagi di TikTok, di YouTube itu banyak loh. Yang kayak ini yang paling ngetren bumi itu bulan. Jika 88 itu 4, 61 berapa? 1. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi sekedar mengumpulkan semangat Bapak Ibu ya. Bukankah tadi kita sudah belajar tentang budaya positif yang tidak Saya akan memberikan contoh ya. tidak baik, ada hukuman, terus sebaiknya apa? Tidak ada penghargaan. Itu. Oke, saya harap Bapak Ibu, ini masukan dari saya. Ini bukannya Oke, boleh Bu. Itu saya tunggu statement seperti itu Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, tidak selamanya yang namanya penghargaan ini pendapat saya ya. Tidak selamanya nama penghargaan itu salah. Tidak. Selagi itu seimbang, rata, semua dapat, itu baik Bapak Ibu. Itu baik. Adakah di sini yang nggak dapat? Kalau beda, Harus adil. Ini apa tadi Pak? Oh iya. Ini ada sisa kemarin ini. Dan jangan kerjaan ada enggak? Ya, jadi yang di penghargaan itu yang salah itu apabila siswa itu merasa
dia nggak akan bisa memacu kawannya yang lebih paham, yang lebih pintar, yang sering juara di kelas. Nah itu yang membuat nilai dari penghargaan itu jadi salah. Tapi di saat itu sama rata didapatkan, nah itu positif Bapak Ibu. Itu jadi memacu motivasi anak-anak untuk semakin belajar. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang akan selalu ditunggu anak-anak di kelas. Betul Pak. Silakan. Permen saya satu kelas satu. Saran saya juga Bapak Ibu tidak harus setiap Bapak Ibu masuk. Ya, di saat Bapak Ibu merasa, ini contoh yang menurut saya ya, di saat merasa punya pelajaran ini bakalan sulit anak-anak menerimanya. Berikanlah, selingilah di situ ice breaking atau penghargaan yang sekiranya bermanfaat untuk anak dan dapat diakomodir atau dapat diterima oleh semua anak. Nah itu saran dari saya. Jadi bukan penghargaan itu salah, bukan. Itu akan salah jika memang nggak semuanya dapat. Itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu dari mulai makanan, kemudian gaya hidup sama bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Di sini ada kasus Bapak Ibu, saya bacakan. Jadi mana tahu Bapak Ibu pernah mengalami atau pernah melihat itu seperti ini. Ibu Nisa, guru wali kelas 2A di SD Kusuma Bangsa, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ibu Risa, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini jawaban akan kita temui di 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia yang saya sebutkan tadi, mulai dari bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, dan penguasaan. Nah, jawabannya di sini Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, makanan. Nah, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ditanya sama Ibu Risa tadi adalah karena ia lapar, orang tuanya mungkin tidak membawakan bekal makan siang. Bisa jadi seperti itu. Kemudian maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita lanjut ke kasih sayang. Kebutuhan ini dan kebutuhan 3 berikutnya itu merupakan kebutuhan psikologis. Untuk disayangi, diterima merupakan kebutuhan yang hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas. Nah, dalam kasus Doni tadi, bahwa saja alasannya mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Jadi dia senang diperhatikan. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar dia yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk penguasaan sendiri, berdasarkan kasus tadi, dia merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia dan menurutkan dengan dia. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Khusus untuk kebebasan, bila jawaban Doni dalam kasus di atas itu, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa walaupun dia membawa bekal, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Dan untuk kesenangan dari kasus yang di atas, ia ingin melakukannya karena iseng saja dan ingin menikmati menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Apakah ini dapat di SMK bisa kita bilang kasusnya lebih besar daripada ini Bapak Ibu?
Ya, bahkan kita sendiri selaku guru, jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, yang saya lihat berusaha untuk menjauh dari kasus itu. Yang saya lihat. Kenapa? Karena rutinitas kita itu sudah sibuk dengan mengajar, mengolah nilai, membuat soal, ya. Tapi di program guru penggerak ini Bapak Ibu, kita bersama teman-teman yang lain disadarkan lagi Bapak Ibu. Jadi guru itu tanggung jawabnya besar. Mau tidak mau, suka tidak suka, Anda sudah mengambil profesi itu, lakukanlah dengan maksimal. Itulah Bapak Ibu ya. Jadi itu 5 kebutuhan dasar. Oke, selanjutnya dunia berkualitas. Dunia berkualitas di sini adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Murid kita juga mempunyai gambaran yang dia inginkan dunia berkualitas seperti apa. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dengan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, ini tentu Bapak Ibu perlu dipahami, siswa itu dari lingkungan yang berbeda. Bapak Ibu tidak akan bisa merubah kodrat mereka. Jadi di pendidikan guru penggerak ini ada namanya Bapak Ibu filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, kita mengajar itu hanya bisa menuntun anak. Ibaratnya petani, ya kita cuma bisa menyiapkan lahan yang sesuai. Mau ke manapun dia tumbuh nanti, entah itu padi, entah itu jagung, kita hanya bisa memberikan pupuk, memastikan cahaya itu datang ke tanaman itu, ke tanah itu. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak akan bisa membuat dia seperti keinginan Bapak Ibu. Tidak akan bisa. Nah, itulah filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk dunia berkualitas sendiri tentu tak akan ada guru yang ingin anaknya gagal. Nggak akan ada. Tapi dengan proses itu semua saya kira bakalan bisa terjadi. Tapi memang waktu dari Bapak Ibu akan banyak tersita untuk mengurusi sekolah ini dari jam 7 sampai jam 4. Jadi tidak hanya mengajar saja, itu memang butuh partisipasi dari kita semua. Itu dunia berkualitas khusus di sekolah. Nah, masuk dari 5 posisi kontrol tadi, restitusi. Nah, di sini saya akan memaparkan Bapak Ibu. Jadi untuk restitusi itu sendiri apa Pak Firdaus? Gak beda dulu Bapak Ibu. Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Bagaimana contohnya? Kita saksikan video berikut. Pak Jen. Kenapa? Kamu malah ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biasa kok.
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyinggung. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah murid cenderung akan membentak, bahkan menyimpan dendam. Terima kasih juga. Kasih ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung mundur, namun kata-kata yang diharapkan membuat murid mengadah, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Saya Bu. Nadia Bu. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bukan bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sangat mati, lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin, ibu saya kasihan kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gitu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan mood kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi Semanto mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru menggunakan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Semanto menunjukkan bahwa satu murid dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas minggu lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang bisa untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, Bapak Ibu. Nah itulah contohnya. Sekarang ada pertanyaan Bu. Ya, ada pertanyaan. Silahkan dibuka grup WA kita. Saya kirimkan pertanyaannya di sana. Silahkan dijawab baiknya. Ini idealisnya. Enggak Bu, itu sesuai dengan yang Ibu rasakan. Biasanya saya posisi apa yang saya lakukan? Harus jujur ya Bu. Ya, jujur. Tidak boleh kayak salah. Saya manajer loh. Satu aja. Satu aja. Ada lagi Bu? Kak, kalau jawabannya Yang mana saya biasanya? Yang bagus. Baru 4 orang ini.
Ke bawah kan aja, coba lihat di bawahnya ada. Ada soal selanjutnya. Ada soal selanjutnya. Ada 4 soal loh Bapak Ibu. Ini Lebih. Posisinya tergantung sesuanya. Mana dan next loh. Ada. Nih. Ada. Belum ada. Oh iya. Biasanya kan serba Pak. Ada satu ya. Ada surat izin Pak. namanya pakainya putus. Oh, nggak langsung. Jelas aja. Tunggu Pak ya. Mana? Internet bisa buka kalau Pak. Apa mau? Posisi UM. Posisi itu tergantung mana tuh barangkali awal mengajar sudah tuh sampai Ya, tunggu Bu ya. Kita ngantri. Baru 7 orang Bapak Ibu menjawab. ya. Yang lainnya belum. Next. Usianya kok belum muncul? Sengaja Pak, nunggu. Yang diinginkan siswa Bapak Ibu nya. Ini belum dijawab dulu. Nah. Menurut pendapat saya, posisi kontrol apa yang diinginkan siswa saat menyelesaikan masalah? Yang diinginkan siswa Bapak Ibu ya. Oke, udah. Kita lanjut yang keempat dan terakhir. Alhamdulillah. Oke. 4 orang manajer idealnya. Oke. Sambil mengisi Bapak Ibu ya, jadi saya jelaskan. Dalam segi apa? Posisi kontrol Bapak Ibu itu tidak ada yang salah dan benar Bapak Ibu. Itu tergantung pribadi masing-masing. Ya, jadi saya tidak akan mungkin bisa Bapak Ibu atur, Bapak Ibu juga akan mungkin saya bisa ngatur. Itu balik ke diri masing-masing. Tapi dengan contoh yang tadi seharusnya sudah menjadi gambaran bagi kita sebaiknya kita berada dalam posisi apa. Ya, saya mau diskusi dulu dengan Bapak Ibu. Tadi pagi bahkan hari-hari sebelumnya, kira-kira prosedur di depan itu benar nggak Bapak Ibu? Di gerbang kita itu. Saya mau bertanya, saya mau Secara ideal ya kita, karena dengan mengumpulkan anak di situ dipertontonkan ya itu kan sama dengan hukuman. Sebelum mengenal restitusi itu ya Jadi itu pun nggak bisa kita rubah Bapak Ibu. Itu sudah jadi aturan sekolah. Tapi harapannya tentu gini Bapak Ibu. Pada saat anak sudah diproses di depan, ya kalau saya inginnya anak datang ke kelas, kita mulai mengajar tidak lagi memproses, tidak lagi menambah beban dia. Inginnya seperti itu. Nah, itulah cara kita membantu siswa itu. Ya, kita kan nggak tahu dari rumahnya dia berangkat ke sekolah itu terlambat karena apa, kita nggak tahu. Ya, makanya di guru penggerak ini pun memang diarahkan guru itu memang harus selalu berpikir positif.
Jadi apa masalah dia, kenapa dia terlambat, itu harus jadi pertimbangan kita Bapak Ibu. Sama seperti kasus Doni tadi, ya. Bagi orang lain itu mungkin sangat meresahkan, tapi bagi anak itu kesenangan. Jadi kita pun harus bisa memposisikan diri, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya Bu, silakan. Boleh saya sharing ya Pak ya? Boleh, silakan Bu. Pengalaman kebetulan saya pernah jadi wali kelas elektronika dan itu kejadian sekitar tahun yang lalu. Tahun lalu. Iya. Jadi sebelum saya kenal guru penggerak, kebetulan saya wali kelas pada waktu itu dari komitmen awal jumlah siswa 34 siswa, saya harus bisa komitmen awal juga anak-anak itu selesai sampai 34 siswa. Ternyata Allah lebih ini ya, kita berjuang pun ternyata, tapi dengan cara yang memang dia bukan keluar karena drop out atau apa, memang meninggal dunia. Tapi sebelumnya meninggalnya itu karena penyakit jantung, dan itu tidak diketahui sebelumnya gitu. Terdeteksi orang tua yang tidak tahu kalau dia punya riwayat jantung, sakit jantung. Dan ada kejadian sebelumnya guru menghukum ketika karena saya juga mengajar di kelas yang lain. Pada waktu itu mungkin ada kegiatan guru sehingga kelas itu kosong. Dan salah satu guru kita di guru kejurusan itu menghukum siswa kelas saya itu dengan hukuman fisik. Bahkan hukuman fisiknya itu jalan iya, jalan tangannya itu posisinya di bawah, berjalan posisi tangan di bawah dan itu berjalan berarti agak. Dan itu kalau secara kesehatan itu berbahaya ternyata untuk yang penyakit jantung gitu. Dan kita tidak tahu dengan kondisi anak, bahkan orang tua yang tidak tahu kalau dia punya riwayat jantung. Dan ketika berita si anak itu subuhnya meninggal dunia dan sebelumnya itu ada beberapa hukuman fisik, saya mungkin saja terpikir oleh saya, untung saja orang keluarganya tidak tahu kalau dia sebelumnya mengalami hukuman fisik seperti itu. Dan itu sangat berbahaya. Baik kita bisa dari pihak pendidik, sekolah, itu bahaya. Itulah hukuman fisik itu. Dan ketika saya mengikuti guru penggerak, oh iya, ternyata memang ini yang hukuman seperti ini, fisik seperti ini yang kita tidak tahu daftar riwayatnya. Dan itu pun juga karena jam itu kosong, maka ada keributan dan gurunya menghukum secara fisik. Nah, ini yang menjadi renungan buat saya sendiri, ini sharing gitu. Walaupun mungkin untung saja tidak pada waktu itu terjadi serangan jantung gitu ke anak itu. Mungkin kalau ada itu terjadi itu sangat berbahaya buat kita. Ya, sedikit sharing ya Pak. Kan bukan karena itu ibu hanya di wali kelas. Mudah-mudahan kedepannya gurunya masuk CGP. Iya. Oke, menjadi terima kasih atas sharingnya. Sekarang saya jujur ingin dapat ingin mendapat pencerahan dari rekan-rekan saya, orang tua saya, teman saya dari guru BK terhadap masalah ataupun posisi kontrol guru ini. Jadi mungkin ada yang akan di-share dengan kita terkait dengan aturan sekolah ataupun dengan konsekuensi yang diterima oleh siswa terhadap keseharian pembelajaran di sekolah. Nah, itu mungkin. Jadi pada waktunya Bu EN atau Bu Neneng silakan. Boleh saya? Boleh Bu, silakan. Ya, sebenarnya ketika kami mempelajari tentang apa yang Bapak sampaikan di institusi ini, posisi kontrol, posisi kontrol manajer untuk guru BK, kalau menurut saya secara umum sudah melaksanakan ini. Kenapa demikian? Karena memang di posisi manajer ini saya melihat bahwa masyarakat membangun tanggung jawab dari diri siswa. Nah, untuk layanan BK itu memang arahnya ke situ. Penyelesaian masalah yang kita lakukan adalah dari dalam diri siswa, gitu. Bukan kita yang menetapkan. Oh nak, kamu harus kayak gini, kamu harus melakukan ini. Dia ada masalah terus kita kasih solusi seperti itu, namanya nasihat, bukan konseling. Kalau di BK itu bukan konseling. Karena kalau di konseling itu memang mengajak dia untuk bertanggung jawab dengan setiap permasalahan yang dia lakukan.
lagi mengarahkan mungkin mengajak. Kadang kan anak nggak punya pengetahuan gitu apa yang mau dilakukan tuh dia nggak tahu. Nah kita mengajak bagaimana kalau kamu coba ini, bagaimana kamu coba ini. Oh iya, biasa kadang seperti itu. Nah, itu arahnya lebih ke sana. Seperti yang contohan dari buku ini tadi tentang memahami siswa itu selalu terjadi gitu. Tetapi seringkali kita terbentur dengan peraturan sekolah. Kami terus terang kalau di guru BK kurang setuju dengan ada anak yang tidak naik kelas, ditinggalkan dan segala macam. Bahkan mohon maaf, kadang itu hanya terbentur dengan satu orang guru saja. Hanya dengan satu orang guru ini saja, tapi dia ngotot nggak mau anaknya naik kelas. Nah itu mohon maaf kalau dari sini ya, saya di sekolah saya seperti itu. Ngotot kayak gitu anaknya nggak naik kelas itu. Padahal kadang hanya dengan alasan tuh anaknya buat tugas 1-2 tugas saya, karena kita sendiri gitu. Jadi di mana letak peran guru itu sebelum ini? Seharusnya kan dia mau harus menyelesaikan batasannya seperti itu. Bukan ketika di akhir tiba-tiba saya tidak menaikkan kelas dulu. Tapi kadang kita juga gitu kan untuk menetapkan yang kayak gitu. Kalau lain bahkan mungkin pimpinan sekolah sendiri kan juga kewalahan nggak setuju kayak gitu kan sebenarnya dengan kejadian kayak gitu. Sudah kesini alhamdulillah sudah mulai itu ada perubahan sekolah, ada yang mau agak lebih tegas kayak gitu. Tapi kadang itu tadi selalu setiap mau kenaikan kelas gurunya itu juga kayak gitu. Ada satu dari orang lah kayak gitu, dan persoalannya kayak gitu juga ke mereka dengan yang seperti itu. Rasanya sebagai guru kita ya gimana ya, kalau kita sampaikan kayak menggurui dengan temanku lah kita nanti kan jadi kesulitan. Karena memang kalau lah menurut saya yang Bapak sampaikan tadi tentang posisi manajer ini dipahami oleh guru kita semua, saya yakin permasalahan apapun yang terjadi dalam pembelajaran itu bisa diselesaikan dalam kelas. Karena seringkali di guru itu ini guru yang tanda kutip ya, tidak semuanya gitu. Mereka ketika siswa ada permasalahan di situ, dia hanya menuntut hasil kayak gitu, tapi nggak mau proses. Pokoknya kayak gitu. Dia nggak mau tahu anaknya kesulitan keuangan, menyelesaikan tugas itu, dia nggak peduli. Kamu pada bikin sampai dengan orang tuanya datang ke situ gitu, minta tolong Bu, kondisi saya kayak gini-gini ya, kayak mana Bu, ini kan memang tugas sekolah, ini harus selesaikan. Padahal itu orang tua dan menyupai saya juga bilang kondisi keuangan dia sampai kayak itu, gurunya dijumpai udah ke rumahnya bahkan membukain pintu. Kadang kita malu ya, saya aja sebagai guru mungkin kayak gini ya, punya tiga kayak gitu kan. Ibu-ibu ya kan? Bapak-bapak ya. Tiga kayak gitu. Bapak-bapaknya sampai kayak gitu. Padahal ini udah orang tuanya datang, kayak gitu. Dengan itu udah menyampaikan kondisi saya itu kayak gini. Bahkan ada orang tuanya itu mohon maaf ada disabilitas. Saya kadang sedih gitu. Disabilitas ngomongnya nggak jelas kayak gitu kan, tapi dia mau gitu bermasalah gitu kan, malah dibukain pintu, datang rumah saya Bu, katanya Bu BK-nya dia, aduh Bu gimana ya Bu, kewenangan itu memang benar urusan tetangga. Kalau ibu mau apa mungkin tidak kurang ajar. Oke, terima kasih Bu Neneng. Mungkin dari Bu Neneng ada tambahan? Bu ya. Nah jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih Bu atas berbaginya, atas info. Boleh Pak Naman silakan. Kalau masuk ya, kalau nanti dicolok. Kalau saya sebenarnya kelihatannya Pak, orang itu harus saling berkolaborasi. Yang kedua, karena nanti makanya kita ininya seperti ini, kelas ini. Kalau saya itu menilainya dari awal sampai dari atas sampai ke bawah itu harus sinkron, matching. Tujuannya apa tadi peraturan itu harus tercapai karena kesinkronan tadi. Kadang-kadang dengan emosi.
emosional kita, dengan kondisi kita, sehingga membuat kita menyalahkan seorang kita. Benar kata yang berbuka pada ibu yang tadi, saya nggak tahu rencana aku itu mas seperti apa. Sampai di sekolah ini juga asik malas segala macam. Ini memang pernah terjadi kita bosnya di saat pada tiga sama bos ibu. Ya masih seperti itu gitu. Jadi makanya saya tegas kepada kepala sekolah. Kalau kita tekan orang tua terus, anak akan berubah. Gitu. Sampaikan, mulai dari atas sampai ke bawah harus sama. Kalau kita ingin membesarkan sekolah ini dan ingin mewujudkan generasi yang baik, sampai ke kepala sekolah. Saya tahan kepala sekolahnya, saya sebutkan hal seperti itu. Beliau sudah dengan saya keluar dari situ. Sekolah lama. Jadi kalau saya sebenarnya Pak, pada intinya harus dari atas sampai ke bawah. Kadang-kadang kita contoh ini Omar, sama kayak kita di sini ya. Harusnya lebih, kalau kita menerapkan peraturan itu temui dari awal mulai. Kita sampaikan ini segala macam. Nanti pada saat disampaikan kepada wali murid peraturan itu, wali murid akan memberikan masukan dan rancangan kepada kita. Baru itu kayak gitu. Mungkin itu aja dulu Pak, nanti terlalu terbuka kalian. Oke, terima kasih Pak Naman ya. Jadi dapat disimpulkan Bapak Ibu, kita harus percaya Bapak Ibu, anak datang ke sekolah itu karena mau belajar. Jadi kalaupun Bapak Ibu mengajar di kelas dapat anak yang pintar, itu bonus Bapak Ibu. Itu bonus. Nah, jadi agak terbantu pekerjaan Bapak Ibu. Tapi inti datang ke sekolah dia untuk belajar karena memang dia nggak paham apa-apa di luar sana. Ke sekolah. Ya, kalau sekarang kan sudah mulai juga paradigmanya berubah itu. Kayak mana dapat ijazah. Ya, kalau untuk kasus yang seperti itu, anak saya pun sudah ada yang keluar, tapi karena berpikir hanya tinggal 3 bulan lagi nih, nanti ijazah nggak dapat, ya masuk lagi. Ya kita bisa berbuat apa gitu? Kita kan nggak bisa melawan sistem. Kita dalam sistem itu memang kolaborasi yang diperlukan. Jadi komitmen kita bersama untuk keyakinan yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan Pak Firdaus tadi. Itu sebenarnya keyakinan Bapak Ibu di program guru penggerak ini itu punya wacana gini Bapak Ibu. Bagaimana peraturan di sekolah itu diganti jadi keyakinan sekolah. Jadi tanpa anak menyadari, tanpa dia merasa gitu kan, kalau saya lakukan ini nanti salah gitu. Dia sudah terasa sendiri. Ya contoh sederhana kayak gini Bapak Ibu. Mengandung kalimat positif. Ya, kalau untuk di jalan gini kan, dilarang berbelok. Pasti banyak orang berbelok di situ. Ya kan, karena ingin cepat segala macam. Nah di sekolah pun seperti itu. Kalau Bapak Ibu baca aturan kita di sekolah ini, dilarang merokok, dilarang cabut, dilarang alfa. Nah itu sebenarnya sudah harus digodok lagi, harus diperbarui lagi. Tapi saya pernah cerita dengan Pak Wawan, akan muncul kayaknya yang baru, yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, yang tentunya mengakomodir segala macam yang bernada positif tadi Bapak Ibu. Jadi anak-anak pun semakin mudah memahami makna dari kata-kata yang disampaikan. Oke Bapak Ibu, itu mungkin dulu. Kita lanjut materi selanjutnya tentang segitiga restitusi. Nah di segitiga restitusi ini masih berkaitan dengan posisi kontrol tadi sebagai manajer. Langkah-langkahnya ada 3 langkah Bapak Ibu, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita tonton videonya Bapak Ibu. Saya ada videonya, Bapak Ibu paham maksudnya. Gak lama Bapak Ibu, 3 menit. Semoga jadi lebih bagus. Kesel banget. Masa aku dikatain Pak Fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu akan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus mengatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya benar-benar dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah.
hanya bentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memutar saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Keyakinan kita sedang marah. Ya, saya bisa berpraktik mulai dengan diri sendiri. Saya bisa lebih bersabar, mengambil kebijakan sedikit, mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke Bapak Ibu. Nah itu contohnya Bapak Ibu ya. Itu contohnya untuk penerapan segitiga restitusi dari mulai menstabilkan identitas. Jadi anak itu datang dia marah, itu Bapak Ibu jangan tambah kesal lagi. Jadi mau apa kan dia? Jadi kita bukan mencari permasalahan tambahan untuk memperlebar masalah. Nah, kemudian gini Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi sendiri tergantung pada masalahnya. Jadi Bapak Ibu nggak harus memakai tiga ini. Contoh, kalau memang masalahnya itu ringan, misalnya kayak dia terlambat atau dia nggak hadir gitu kan, Bapak Ibu bisa langsung menanyakan keyakinan. Kira-kira kamu nggak datang ke sekolah, kamu apa ini sesuai nggak dengan keyakinan kamu? Jadi nggak harus berurutan dari atas, ya. Tergantung kondisi anak, kondisi si murid ini. Nah, itulah dari kondisi dari segitiga restitusi. Nah, penjabaran dari awal tadi mulai dari kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, kemudian 5 posisi 5 kontrol Bapak Ibu, dilanjutkan dengan terakhir segitiga restitusi. Ini saya rangkum dari sini Bapak Ibu, dari keyakinan kelas. Ya, jadi ini sudah saya lakukan kemarin di kelas 11 elektronika industri 1. Ya, kami membuat kesepakatan kelas menggunakan Jamboard, itu kami gunakan. Kami kumpulkan keyakinan masing-masing. Ketik sendiri. Jadi banyak yang menulis menghargai guru, tidak datang terlambat ke sekolah, macam-macam kami kategorikan. Nah, kesepakatan ini bersama antara guru dan seluruh siswa di kelas yang kita ampu. Kemudian keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebajikan secara universal yang diyakini setiap orang. Jadi bukan hanya di sekolah saja. Kalau kita punya keyakinan di luar pun itu berlaku gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Keyakinan kelas dibuat dengan kalimat yang mudah diingat dan dimengerti. Ini sudah saya lakukan dengan anak-anak, bahkan dengan ibu. Rencana siang ini akan saya coba lagi dengan 11 AV, ya, sudah dipajang di kelas mereka masing-masing. Di elektronika 1 sudah, di elektronika 2 juga sudah. Rencana hari ini AV, mulai dari mengumpulkan keyakinan, kemudian merumuskan keyakinan dan melaksanakan keyakinan. Melaksanakan ini itu pada rutinitas sehari-hari. Ya, karena mereka sudah bersama-sama mengerjakannya, kata-katanya juga. Jadi sebelum mereka mengumpulkan ke saya, Bapak Ibu, sebelum untuk dicetak, itu semuanya mengkoreksi dulu apa maknanya. Jadi mereka pun harus paham yang mereka buat itu tidak akan menjerumuskan mereka sendiri. Itulah yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nggak perlu banyak Bapak Ibu. 5, 4, 3
Yang penting itu poinnya langsung kena. Jadi pada saat dia melakukan kesalahan, dia tahu kesalahan di mana dan dia akan merubah itu. Oke Bapak Ibu, refleksinya Bapak Ibu akan saya kirim di grup. Mohon diisi refleksinya karena waktu kita tinggal sebentar lagi. Ini Bapak Ibu, jadi silakan Bapak Ibu akses padatnya. Di sini ada beberapa soal yang harus Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu ya, sebutkan kebutuhan dasar manusia yang Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu tekan aja yang tambah ini, kemudian nanti di subjeknya Bapak Ibu buat nama di sini, kemudian tulisannya di bawah Bapak Ibu. Tulisannya di bawah ini. Nama di subjek, di bawahnya jawabannya. Nggak usah panjang, yang ringkas saja. Ya, nggak harus semuanya kebutuhan tadi. Oke, itu masih bisa. Gimana Pak? Kenapa Bang? Gimana? Ditambah. Iya, bisa ditambah. Jadi tekan tambahnya saja di bagian itu. Soal yang atasnya tambah ditekan. Nanti subjeknya nama Bapak Ibu, tulisannya di bawah. Ya. Nama Bapak Ibu. Gimana Pak? Itu nggak perlu dicontekan Pak. Itu mudah Bapak Ibu kerja karena kita nggak perlu lagi kertas. Kan Bapak Ibu nanya tadi tuh, nggak perlu pena kan? Berarti di subjek Bu, di subjek harus nama yang isinya di bawah. Nah, Bapak Ibu boleh nanti sekalian berjalan waktu boleh diisi juga di tempatnya masing-masing. Gimana Pak? Subjek nama. Nama saya kan. Terus tulis apa itu? Soalnya yang di atas Bapak Ibu ya. Iya, kalau yang itu mulai lagi. Ayo, habis. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin materi dari saya. Sudah Bapak Ibu, Pak saya menampilkan terima kasih. Kita sudah ada grup, mungkin nanti kalau ada yang bertanya lagi boleh kita lanjutkan di grup Bapak Ibu. Sekian dari saya kembalikan kepada Bu Neni. Terima kasih. Pak Firdaus boleh ke depan Pak. Opening dulu Pak. Closing. Closing. Sorry. Kita berikan aplaus untuk narasumber kita hari ini. Baik, terima kasih atas pemaparan diseminasi budaya positif dari Pak Firdaus Ramli dan Pak Hendro dalam kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta undangan diseminasi. Semoga apa yang dipaparkan, praktik baik yang ditampilkan tadi bisa memotivasi kita untuk melakukan perubahan paradigma belajar kepada peserta didik kita dan tentunya kita lebih fokus berpihak pada murid. Baik, demikian rangkaian acara yang sudah kita lalui. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kekurangan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
Tergerak, menggerakkan. Menggerakkan. Ayo Bapak Ibu, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak.